Selamat malam Pramal semua. Sore-sore gini enaknya nonton film ya. Karena banyak yang request, hari ini kita kasih film hiu lagi nih. Kali ini judulnya Deep Blue Sea. Film ini ada 3 sequel ya. Nah, yang pertama ini dirilis tahun 1999. Jadi, filmnya itu nyeritain tentang ilmuwan yang lagi meneliti hiu mako buat bantu ngelawan penyakit Alzheimer-nya manusia. Situasinya jadi kacau gara-gara beberapa hiu yang direkayasa genetika itu pada ngamuk dan ngerusak fasilitas penelitiannya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya, ada 2 pasang kekasih yang lagi santai-santai nih di atas kapal. Tapi, tiba-tiba ada yang nyenggol kapalnya, terus disundul-sundul gitu dari bawah. Gak lama, nongol lah tuh si hiu, nerobos dari bawah kapalnya. Mereka kaget sampai nyemplung deh tuh mereka. Dan hiunya udah makin deket nih. Untung aja ada yang berhasil mana hiunya. Dia ini Carter Black. Oke, scene pindah nih. Dimana si Dr. Susan McAllister lagi sedikit marah ke investornya. Karena dia dinilai gagal sama proyek penelitian obat buat Alzheimer-nya itu. Apalagi sampai ada hiu yang kabur dan nyerang kapal anak-anak muda itu ya kan? Dia minta waktu sampai hari Senin pagi. Dia bakal ngasih bukti hasil penelitiannya. Russell Franklin, si eksekutif dari perusahaan itu, ikut ke tempat penelitiannya buat nyelidikin. Ternyata ini tuh tempatnya bekas tempat pengisian bahan bakar angkatan laut pas zaman Perang Dunia Kedua loh. Nah, di sana ada Carter, lagi mindahin hiu yang kemarin malam dia tangkap itu. Franklin dikenalin sama ahli biologi laut nih, Janice Higgins. Lagi jalan, Franklin panik ngelihat ada yang berenang diikutin hiu. Taunya itu si Carter, si pawang hiu. Dia mau ngambil plat nomor yang kesangkut di gigi si hiu tadi. Abis itu dia dikenalin tuh ke Franklin. Dan kelihatannya dia kurang suka sama Franklin. Udah sore, semua pegawai pada mau pulang ke rumah masing-masing. Karena ya emang udah akhir pekan. Ini dia nih, si Tom Scoggins. Katanya dia yang gak nutup kandangnya. Makanya hiu yang kemarin tuh bisa kabur. Tapi dia yakin banget kalau dia tuh udah ngunci. Emang ikannya aja yang kabur pakai cara lain katanya. Carter jadi baru kepikiran. Dia nanya, berapa sih tinggi pagarnya itu? Kata si Scoggins itu tingginya sekitar 8 kaki. Nah, ini si Jane lagi ngasih tahu bagian-bagian dari tempat penelitiannya itu. Di sub level pertama ada tempat buat tinggal. Level kedua ada lab basah sama bengkel. Di level ketiga ada mesin sama pintu kedap udara. Oke, waktunya mama malam nih buat para hiu-hiu. Abis itu, Brenda Kens nyuruh si dokter buat ke permukaan. Kayak panik ada sesuatu yang gawat. Pas si dokter ngecek ke permukaan, taunya mereka tuh cuma mau ngasih surprise ulang tahun. Ya udah, mereka pesta malam itu. Dan si Franklin sempet nih ngobrol sama chef di situ, namanya Preacher. Mereka di sini sedikit ngebahas tentang penelitiannya nih. Jane bilang mereka kasih penguat hormon ke hiu betina. Biar otak depannya tuh jadi 5 kali lebih besar buat ngasilin lebih banyak protein. Nah, protein ini yang nantinya bisa mulihin lagi sel otak manusia. Jadi bisa nyembuhin penyakit Alzheimer. Di scene lain, Carter nyoba peringatin si dokter buat lebih hati-hati. Soalnya, hiu dari penelitian Gen 1 aja udah bisa nyerang perahu yang tingginya tuh 25 kaki kan? Tapi si dokter tetap maksa Carter nangkep satu hiunya buat dites besok. Ini Brenda ngasih tahu nih, ada berita kalau cuaca nggak bagus, bakal ada badai. Carter tetap nyelam buat ngambil hiunya, sedangkan yang lain pada langsung ke ruang penelitiannya. Carter diapit 2 hiu nih. Tapi pas Carter nodongin senjata biusnya, tuh hiu 2 pada mundur. Selain aneh karena hiunya seakan ngerti itu senjata, hiu itu juga harusnya nggak bisa berenang mundur. Ditambah lagi beberapa kamera di kandang hiu Gen 2 itu pada mati. Mana si Carter dihumuin juga nggak jawab. Carter berhasil ngejebak dan ngebius hiunya. Bang jago, bang jago. Oke, mereka mulai nih penelitian mereka ke hiu Gen 2 itu.
Pas mau dicolok alat ke otaknya, tuh hiu berontak, padahal dalam keadaan dibius loh. Nah, yang kedua kalinya baru bisa. Diambillah tuh protein dari otak hiunya. Abis itu langsung dites ke saraf otak nonaktif dari penderita Alzheimer. Dan bereaksi, penelitian mereka berhasil. Tapi tiba-tiba si Jim Whitlock, partnernya si dokter ini, digigit tangannya sama si hiu sampai putus. Hiu itu ngamuk. Carter buru-buru ngambil senjata. Tapi si dokter nggak mau penelitiannya ini jadi sia-sia. Dia malah ngelepasin itu hiunya. Carter langsung minta tolong ke Brenda buat ngubungin tim medis. Udah datang nih, tapi pas mau diangkat, kabelnya macet. Si Jim malah jadi jatuh ke kandang hiu. Tiba-tiba helikopternya ketarik sama tali tandunya si Jim. Helikopternya jadi nabrak ke menara. Brenda sama pilotnya tewas. Meledak. Ledakannya gede banget sampai ngerusak tempat penelitian itu. Seluruh sistem mati. Ini nih, mereka ngeliat penyebab dari semuanya. Ternyata hiu terbesar di situ yang tadi narik tandunya si Jim. Dan sekarang dia ngelempar Jim ke kaca ruang penelitian. Wow, hiunya kayak marah mau balas dendam gitu ya. Retak dong itu kacanya. Bener aja, pecah kan? Mereka bareng-bareng usaha buat nutup pintu kedap airnya. Sekarang juga mereka bingung harus kemana lagi. Ini si Preacher lagi jalan ditemenin burungnya dari dapur. Dia baru tahu kalau ternyata air udah masuk. Dia penasaran terus ngecek ke tangga atas. Tahu-tahu air masuk, dia keseret arusnya. Di salah satu pintu, kayak ada yang dorong-dorong, nyoba nerobos masuk gitu. Dan gak lama, pintunya kebuka. Apakah itu si hiu ya yang ngedorong-dorong? Nah ini, lagi-lagi mereka kepepet di pintu yang susah dibuka. Oh ini ternyata Preacher masih selamat nih ya. Burungnya juga. Di sini nih, Franklin jadi makin marah ke si dokter. Dia sampai nanya, ini tuh hiu-hiunya diapain sih sampai pada berubah jadi begitu? Baru deh tuh si dokter ngaku, kalau efek samping dari penelitian ini tuh hiu jadi lebih pinter. Udah, mereka makin kesel aja tuh sama si dokter. Benar kata si Cox. Dia mengacaukan hiu, sekarang hiu yang mengacaukan mereka. Waduh, itu di belakang Preacher ada tamu tuh. Untung aja si hiu nggak tahu Preacher masuk ke dapur. Niatnya ini mereka mau naik kapal selam, tapi ternyata kapal selamnya udah hancur duluan. Preacher udah bawa-bawa kapak nih buat jaga-jaga. Pas dia lagi mau ngambil burungnya, tiba-tiba tuh hiu nongol nyaplok si burung. Preacher jadi jatuh ke air. Wah, selamat lagi ya guys. Dia masuk ke oven loh itu. Franklin ngajak mereka berenang keluar dari sana. Karena udah gak ada cara lain. Ini hiunya terus-terusan nabrakin kaca ovennya. Mana itu ovennya jadi nyala lagi. Kacanya juga udah hampir pecah. Preacher ngebolongin bagian atas ovennya. Pas banget serudukan terakhir, si Preacher berhasil keluar lewat atas. Habis itu dia ngelempar api ke arah si hiu yang masih sibuk sama oven. Meledak. Cox gak yakin bisa berenang lawan hiu ke permukaan. Menurut dia sih mending lewat tangga. Tapi ya belum tahu juga bisa atau enggaknya. Franklin marah karena malah jadi pada berantem. Di situ dia nyeritain gimana pengalaman dia dulu ngadepin longsor salju di pegunungan Alpen. Intinya mereka tuh cuma perlu kerjasama. Belum selesai pidatonya, tiba-tiba dia disontok hiu dari belakang. Mereka nyoba naik lewat tangga perbaikan elevator. Scott sama Carter nyempetin buat nutup rapet pintunya dulu. Ternyata di atas mereka elevatornya udah kebakar. Ya seenggaknya sih bisa ke level 1 deh, biar bisa lewat tangga. Di bawah tuh hiu udah mulai nabrak-nabrakin pintunya. Kalau sampai jebol berarti air bakal cepet naik. Mereka harus buka pintu level 2, biar airnya nanti kebuang ke level 2 dulu.
Ih bener dong, jebol. Carter nyoba ngebuka pintu level 2-nya. Nah, kebuka tuh ya. Pas mereka lanjut jalan, tangganya nggak kuat dan kelepas. Jen jatuh ke air. Jen tiba-tiba ngilang masuk ke air. Muncul-muncul, dia udah digigit sama si hiu. Waduh, ada bunyi-bunyi nih di pintu level 1. Mereka udah hopeless nih ya. Taunya itu si Preacher yang nongol. Like a hero. Preacher ngasih tahu kalau tangga udah kebanjiran, gak bisa dilewatin. Ya udah, sekarang nih ya, tujuan mereka ke pompa lambung buat ngerubah rute generatornya jadi bisa ngeringin tangga. Carter sama Skox yang kesana. Di scene lain, si dokter mau balik ke ruangannya katanya, ngambil data penelitian. Entah bener karena dia nggak mau timnya mati sia-sia, atau emang dia nggak mau sampai proyeknya gagal. Ini si Carter yang masuk ke ruangannya. Dia kan penyelam ya, jadi ya kuat tahan napasnya. Lagi hening-heningnya, dia dikagetin sama mayat temennya yang nongol di depan dia. Dia buru-buru naik, terus teriak. Si Skox jadi ikutan panik kan tuh. Ya udah, sekalian deh tuh si Carter minta bantuan Skox buat mindahin barang yang nutupin jalan. Si Preacher gabut sendirian nih. Dia akhirnya bikin rekaman gitu. Nah, berhasil nih mereka. Tapi tahu-tahu ada hiu yang dateng terus nyaplok si Skox. Carter berhasil ngebuka pintunya. Dia nembus ke tangga perbaikan lagi. Kebetulan banget si Preacher juga ke situ. Dia mau hanyutin hasil rekamannya tadi. Abis itu mereka buru-buru nyamperin si dokter. Udah sampai nih si dokter. Pas dia ngambil datanya, nggak sadar di belakang dia tuh ada sirip hiu yang makin ngedeket. Ternyata itu hiu-hiuan yang buat penelitian dia itu loh. Tapi abis itu yang nongol malah yang aslinya cuy. Duh, hiunya hilang nih. Dia naik ke tempat yang tinggian. Segala jatuh lagi tuh datanya. Pas dia mau ngambil, abis itu dia nyopotin kabel listrik. Dia siap-siap buat nyetrum si hiunya. Metong kan ya pasti di listrik gitu. Telat banget nih baru pada nyampe. Mereka siap-siap buat naik ke atas. Saling bergandengan diiringin sama doanya Preacher. Duh, kok Mimin jadi ikutan tarik napas ya. Mereka ngelepasin tabung pemadam yang udah dikasih rompi warna cerah buat ngalihin perhatian hiu. Akhirnya keluar mereka di permukaan. Sayangnya Preacher yang kena caplok. Ditusuk-tusuk itu mata hiunya pakai kalung. Dia berhasil lepas, tapi udah berdarah-darah parah. Carter akhirnya tahu nih alasan hiu-hiu itu pada nyerang mereka. Ternyata hiu-hiunya tuh tahu kalau pagar bagian bawahnya emang titanium. Tapi bagian atasnya tuh cuma baja biasa. Mereka pengen kebebasan. Si dokter juga udah sadar sama perbuatannya. Sekarang mereka siap-siap buat musnahin hiunya. Hiunya terlalu jauh buat ditembak. Akhirnya si dokter mutusin buat jadi umpan. Dia ngelukain tangannya sampai berdarah sebelum nyemplung ke air. Bener, hiunya balik arah ngejar dia. Terlambat. Pas Carter nyemplung, si dokternya keburu digigit sama hiunya. Bang jago kita nih guys. Dia ngegocek hiunya loh. Ini si Preacher nguat-nguatin diri nih. Siap-siap buat nembak. Bidikannya udah keren nih. Tapi si Carter malah ikutan kena tuncep. Carter berhasil pegangan ke pagar sebelum si Preacher ngeledakin tuh hiunya. Akhirnya selesai juga perjuangan mereka. Ya, walaupun cuma Carter sama Preacher yang selamat. Ini di akhir scene, si Preacher mastiin ke Carter. Apa bener yakin cuma ada 3 hiu? Ya, si Carter bilang, iya cuma 3. Gak lama, kapal yang dinaikin pegawai-pegawai di situ sampai.
Mereka nggak tahu aja ya apa yang baru aja terjadi. Ya, itu tadi alur cerita dari film Deep Blue Sea. Seru parah sih ini. Akhirnya si dokter dibunuh sama hiu proyeknya sendiri ya. Iya Pramal, pada setuju nggak nih kalau kita lanjut ke seri keduanya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.